Ya, Nilaiku seket nih. Nilaiku seket. Elek. tolong di mute aja dulu buat yang sedang ini ya bicara. Terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi topik hari ini adalah tentang teknik penagihan bagi debitur dan debiting lawyer dan aparat. Ya. Nah, kita bahas dulu garis besar penanganan piutang bermasalah. Awalnya ya, kalau kita lihat di sini, awalnya ada pengikatan perjanjian. Jadi si Airport kan tinggal tiga itu saya. customer mengisi aplikasi ya, lalu di approve, uangnya disburse atau dicairkan ya. Nah, pada saat pengikatan perjanjian biasanya itu kalau ternyata dia high risk atau risiko tinggi, maka diinventarisir harta bergerak atau tidak bergerak dari debitur untuk kalau ada masalah disita nantinya. Kok begitu, Pak? Kan dia udah ada jaminan mobilnya. Betul, tapi kadang-kadang ada namanya loss on repossess. Apa tuh loss on repossess? Unitnya udah ditarik, tagihan dia masih ada 100 juta, dijual lagi cuma dapat 80 juta. Berarti ada sisa 20 juta. Nah, 20 juta ini siapa yang nanggung? Maka kita coba agar unit yang lain, barang-barang yang lain, rumah dia, barang dia nanti bisa disita kalau kita mau proses secara hukum, itu diperbolehkan. Gimana caranya ntar dibahas ya teman-teman. Nah, lalu orangnya ternyata benar tunggakan ya bayar ya yang pokok, tunggakan bayar atau tunggakan pokok, lalu angsuran bunganya juga dia belum bayar nih. Diingetin, somasi 1, somasi 2, somasi 3. Ya, kalau nggak bayar saya tarik. Dia jalankan, aman. Dia nggak jalankan, ya kita bisa perdata, kita bisa pidana. Pertanyaannya, apa bedanya perdata sama pidana? Kalau pidana itu melibatkan kepolisian. Kalau pidana itu ada penjara-penjaranya. Tapi kalau perdata nggak ada. Perdata itu murni ya udah penyelesaiannya secara yang kita mau gitu loh. Jadi tidak ada konflik-konflik yang melibatkan kepolisian atau aparat hukum. Ya itulah perdata. Jadi polisi cukup ada penyitaan atau dipaksa untuk membayar oleh pengadilan. Ya, kalaupun terlibat dengan bagian yang harus melakukan itu, maka itu cukup dari tim panitera dan jurusita pengadilan. Itulah perdata. Kalau di Brunei Darussalam, saya pakai bercanda ya teman-teman, ini bukan Brunei beneran ini. Udah dengan apa ya? Atau di Konoha atau di negara lain gitu ya. Nah, perdata itu berarti Anda harus kuat datanya. Apa itu data? Contohnya dokumennya, ya, saksi, alat bukti itu. Kalau pidana berarti Anda harus kuat dana. Karena ada biaya lapangan, bayar pengacara dan segala macam. Di sebuah negara yang banyak korupsinya, ya, di mana semua bagian koruptor itu masih jalan. Sorry, saya mau beresin dulu. Oke, ini masih masuk di layar. Ya, saya lagi di kantor nih. Ini udah masuk. Ya, di mana banyak korupsinya dan masih banyak yang bisa diatur, ya, maka di negara itu bukan Indonesia ya, Indonesia udah nggak ada korupsi. Ya, polisinya bisa dibikin agar ya Pak, tolong diginikan. Polisi bilang saya nggak akan proses, saya nggak akan kerjain kalau nggak ada uang buat operasional. Nah, lalu di lapangannya ada lagi kasus di mana jaksanya bisa bilang saya akan pakai pasal ini kalau bapak nggak mau pakai pasal itu kita bisa nego. Lalu di tengah jalan bapak harusnya ditahan nih, kalau bapak nggak mau ditahan kasih 5 juta, kasih 500 juta ya. Kalau pejabat kasihnya gede ya, bahkan sampai departemen unit-unit yang kata orang nggak bisa ditembus, kalau ada duit bisa ditembus. Di pengadilan juga begitu, bisa diatur agar hakimnya bisa dibayar. Ya, di sebuah riset ada bilang 29 pintu buat nyogok, 29 pintu untuk bikin putusan berubah. Capek ya. Jadi ketika ngomong Pak Ibun, yang Pak Ibun ajarkan ini teori aja, ideal aja, prakteknya di lapangan itu ada uang bisa berubah. Maka jawaban saya iya benar. Terus gimana biar bisa kita nggak keluar duit dan bisa atau minimal kita bisa ngatur agar ini bisa kita nggak jadi masalah. Nanti saya bahas. Ada caranya. Ada caranya. Tapi tetap prakteknya adalah
Kalau di Indonesia udah nggak ada korupsi, polisi udah bagus, jaksa udah bener, hakim nggak mungkin orang udah tersangka membunuh langsung dibebaskan. Nggak, ya di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Di Konoha ada, ya di Brunei lah tuh kalau saya pakai bahasa kasar gitu, di Filipina lah mungkin gitu ya. Di Indonesia udah nggak ada, ya. Ya karena kalau ini ada rekamannya, kalau ada saksinya, kalau saya salah ngomong saya masuk penjara ntar. Ya, oke. Nah, kalau perdata, nanti kita bisa lakukan apa? Gugatan wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Dia nggak melakukan prestasi sesuai yang seharusnya diminta, yaitu bayar tagihan. Lalu kita minta mohon sita jamiatka atas barang yang telah diinventarisir kreditur. Nah, zaman dulu, karena kita punya parate eksekusi dari fidusia, kita nggak usah mohon sita jaminan, kita langsung eksekusi aja. Zaman sekarang, ya, kalau ternyata customer-nya kerjasama, kita nggak perlu minta sita jaminan. Tapi kalau ternyata customer-nya nggak mau kerjasama, maka kita harus ke pengadilan, tapi tidak ikut alur peradilan. Tapi kita cukup bikin surat kepada ketua, ditujukan kepada ketua pengadilan lokasi kita tinggal, lokasi customer yang mau disita, ya, kita bikin surat ditujukan kepada ketua pengadilan di lokasi customer tinggal yang mau disita unitnya. Lalu kita bilang, Pak, ini unitnya benar ada, ini kita udah punya fidusianya, kita udah punya dokumen-dokumen ini buktinya, dan karena aturan dari pajak maka harus dimateraikan. Nah, gimana cara materaikannya? Dibawa ke kantor pos, di kantor pos dijetrek, cetrak materai 10.000, cetrak materai 10.000, cetrak materai 10.000. Ada beberapa dokumen yang intinya adalah fidusia, sertifikat fidusia dan surat somasi dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini benar. Udah, ini jadi bukti. Lalu kita datang ke ketua pengadilan, dia akan proses. Ya, kalau di Konoha, bukan di Indonesia, itu kalau Anda pakai uang dan ada yang minta nolongnya kepada panitera yang udah kenal dan yang udah ngerti jalurnya, itu cepat. Tapi kalau pakai jalur yang normal, ya itu lama, bisa 4 bulan. Ya, jadi dari Anda mau nuntut, dia udah nggak bayar, tak langsung proses saja, nanti 4 bulan kemudian bisa keluar. Tapi kalau Anda pakai jalur cepat, itu bisa cepat. Ya, dan itu tergantung berapa baik hubungan dan berapa baik Anda bisa masuk. Ya, makanya di beberapa tempat itu banyak leasing-leasing yang coba jalin hubungan dengan pensiunan dari pengadilan. Tujuannya apa? Jadi kalau ngurus-ngurus, kita pakai biro jasa yang mana dia, sehingga cepat prosesnya. Tapi kalau pakai biro jasa yang umum atau yang tidak kenal, atau orang yang biasa aja gitu, ya itu sama aja kayak kita ngurus sendiri, lama. Ya, kenapa? Karena nggak tahu aturannya, nggak tahu prosesnya, atau nggak punya kenalan di dalam. Jadi ternyata yang namanya orang dalam itu pengaruh ya teman-teman. Orang dalam. Ya, tapi itu di Konoha. Di Indonesia udah nggak ada yang kayak gitu ya. Di Indonesia nggak ada orang dalaman. Semua benar kalau di Indonesia. Udah tuh ya. Itulah yang kita sebut dengan pengajuan permohonan eksekusi jaminan. Ya. Nah teman-teman, setelah kita ngajukan permohonan untuk eksekusi jaminan ya, bisa juga ada forum arbitrase gitu ya. Ada juga permohonan pilot, ini akan kita bahas nanti. Untuk arbitrase buat leasing kayaknya nggak cocok, kita nggak pakai itu, kecuali fleet. Kalau dia unitnya gede dan banyak, mungkin arbitrase ada. Tapi kebanyakan di sini kan unitnya di bawah 10 yang kita tagih ya. Paling satu ya, kebanyakan mayoritas ngambilnya cuma 1 unit ya. Kebanyakan kalau banyak juga 2, 3, 4, jarang yang 10 unit, apalagi ratusan unit, fleet gede. Nah, ketika kita ngajukan ini, lalu keluar tuh putusan tingkat pertama dari PN. Apa tuh PN, teman-teman? Pengadilan Negeri. Ya, lalu dapat keputusan dari PN. Selanjutnya ada putusan tingkat banding dari PT. Jadi kalau dia nggak setuju, dia harus banding. Dan itu cuma dikasih waktu 14 hari. Kalau kita nggak merhatiin, ya ngilang udah. Ya, kemudian bisa juga kasasi di MA. Dan kasasi itu ada lagi peninjauan kembali. Nah, dalam prakteknya, 3 ini, putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, putusan tingkat kasasi, itu bisa tahunan. Kalau yang PN-nya mungkin setahun lah ya, 6 bulan sampai setahun. Tapi PT 2 tahun, ya ini bisa 5 tahun. Lama. Kecuali pilot.
Khusus yang pilot ini cepat. Kenapa? Karena di undang-undangnya dibilangin harus cepat, kalau lama dimarahin. Ya, ini dulu teman-teman, ya alur besarannya. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, mana yang bisa kita proses, mana yang enggak? Yang pertama kita hindari adalah yang pidana, karena pidana ribet. Ya, ada urusan kepolisian yang harus kita pahami dulu kalau pidana. Ya, ada kita bisa lihat kalau melibatkan kepolisian tuh ada pengamanan misalnya. Ya, ada kasus kemarin yang rental minta pengamanan kepada kepolisian dan karena kepolisiannya melihatnya berbeda, entah kenapa akhirnya nggak diproses, lalu terjadi penembakan dan mati orangnya. Ya sejujurnya kita harus jaga nama baik korps ya, jadi polisi pasti akan nama baik dia jaga. Namun di sini harus Anda pahami yang terjadi adalah apa? Ya, orang udah ada yang mati. Dan yang mati itu kan jadi heboh di masyarakat. Ya, cepat atau lambat pasti ada yang diproses. Namun pengalaman dari Sambo, ya Jenderal Sambo itu menunjukkan semua yang bantuin Sambo mayoritas itu setelah setahun normal lagi, bahkan naik pangkat. Ya, jadi ya mau nggak mau aturannya masih begitu, kita ikutin aja. Oke, nah sekarang kita bicara leasing. Leasing pakai jaminan. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung ngomong ya, Pak, saya mau nanya gitu ya. Jaga apabila ada. Oke, nah ada beragam jenis jaminan ya. Jaminan tuh ada dua ya. Yang satu adalah kebendaan, yang kedua adalah jaminan perorangan ya. Ini tanda panahnya harusnya miring ini. Karena orang bacanya bingung ya. Di sini apa tulisannya, baca ke tengah, harusnya ke tengah. Kebendaan itu bicara barang tidak bergerak ya. Contohnya hak tanggungan, ini buat properti. Orang sebutnya hipotek ya. Hipotek ini dari bahasa Inggris dan Belanda gitu kan. Nah, tapi kalau kita nyebutnya Indonesia hak tanggungan, bukan hipotek. Lalu barang bergerak, ini bisa gadai atau fidusia. Nah, di kita pakainya fidusia. Lalu ada jaminan perorangan. Ini buat apa, Pak? Orang pribadi disebut personal guarantee, garansi itu jaminan, atau perusahaan, corporate guarantee. Ini buat apa, Pak? Tadi yang saya bilang, kadang-kadang ada situasi di mana kita nggak bisa masuk, sehingga kita nggak bisa pegang orang unitnya. Maka kita hajar orangnya. Caranya apa? Dipilotkan. Jadi perorangan itu perlu untuk pilotkan. Bisa orang pribadi, bisa orang banyak alias organisasi. Dan kita kenal dengan nama perusahaan. Nah, ketika Anda bicara perusahaan, itu maka jaminan perorangan. Dua-dua ini bisa dieksekusi. Ya, caranya beda-beda. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sama-sama ngomong dulu tentang fidusia ya, teman-teman. Jaminan fidusia itu harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, KPF. Nah, nanti akan keluar sertifikat fidusia. Ya, ada teman-teman bilang akta fidusia, nama benarnya sertifikat fidusia. Kalau belum jadi sertifikat fidusia, iya Pak, customer udah tanda tangan. Ya, kita udah ini, tapi kita kelupaan proses. Notarisnya kelupaan, notarisnya lelet, ada aja masalah, sehingga nggak diurus. Nah, kalau gitu apa terjadi teman-teman? Maka, kalau itu yang terjadi, kita nggak bisa narik. Kenapa? Karena dianggap belum memiliki hak. Ya, kalau berarti kita sudah bertindak sewenang-wenang. Kenapa? Karena jaminan fidusianya belum didaftarkan. Ya, anak kita udah umurnya 17 tahun, tapi kalau kita belum daftarin untuk keluar KTP-nya, maka dianggap belum dewasa. Dia nggak bisa ngurus bikin SIM karena belum ada KTP. Tapi kan di kartu keluarga umur lahirnya segini, Pak. Harusnya udah di ini. Iya, syaratnya harus ada sertifikatnya. Kalau mau ngurus SIM harus punya KTP, KTP-nya belum ada. Tapi kan di kartu keluarga umur ada segini. Aturannya begitu, udah jangan ngelawan apa. Duta ya. Nah, padahal di pasal 299 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia yang sedikit dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, ya, itu disebutkan. Yaitu apa? Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi. Nih,
eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara, yuk kita baca yuk. Tuing. Nah, ya. A. Pelaksanaan titel eksekutorial, ya, yaitu pelaksanaan suatu alas hak eksekusi yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantaraan hakim. Sebenarnya boleh, Pak, tanpa perantaraan hakim. Boleh. Syaratnya apa? Nah, ini yang dirubah sama MK, ada syaratnya, yaitu ada kesepakatan. Yaitu apa? Satu, nanti dijelaskan ya. Jadi yang nomor A ini dirubah nih sama Mahkamah Konstitusi. Syaratnya adalah dia rela, customer memberikan dengan sukarela, terjadi penyerahan. Bahasa Anda, dia tanda tangan BAST, berita acara serah terima. Kalau dia nggak tanda tangan, maka Anda harus minta perantara hakim, yaitu pakai apa? Minta surat untuk sita jaminan. Ini semoga jelas ya yang nomor A. Ini dirubah oleh MK nih. Apa itu MK? Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kalau udah ditarik penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, boleh melalui pelelangan umum, nih yang B, serta kita ambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Nah, lucunya kadangkala unitnya misalkan 100 juta, dijual laku 150, cepeknya diambil sama si leasing, gocapnya nggak dibalikin, leasingnya pegang juga. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau customer-nya tahu bisa dia tuntut. Alhamdulillah nggak ada yang tahu, karena jualnya berapa nggak ada yang ngerti. Yang nggak tahu adalah perusahaan leasingnya. Jadi yang nomor B, saya bilang itu aman. Karena Anda boleh ngelunasi, jual sendiri. Yaitu apa? Yang nomor C, penjualan di bawah tangan. Jadi tidak perlu pakai lelang. Yang dilakukan berdasarkan kesepakatan memberi dan menerima fidusia jika dilakukan secara demikian dapat memberikan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Nah, karena diperbolehkan penjualan di bawah tangan, maka kita nggak perlu melapor kepada pembeli ada kelebihan segala macam, ya sah-sah aja. Ya, seringkali ada leasing bahkan yang angka penjualannya dirubah sama dia. Ya, di lakunya tanggungan utangnya itu piutangnya 100 juta, dia laku 150, tapi lapornya lakunya 100 tetap, yang 50-nya keuntungan. Jadi nah tuh biaya tarik, biaya ini, biaya itu, pokoknya nol ya. Nggak ada lebihan. Kenapa? Karena gue nagih yang lain ada yang rugi. Di sini gue untung ya buat nutupin subsidi yang rugi. Nah, ada yang gitu. Nah, ada aturan lain, yaitu apa teman-teman? Penjualan ini yang nomor D dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberikan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang berbeda di daerah yang bersangkutan. Sama sekarang surat kabar pada online ya, jadi taruhnya di media online juga boleh. Ya, artinya apa? Si leasing punya kekuatan eksekutorial langsung atau parate eksekusi. Yuk kepada admin tolong dimatikan anotasi buat peserta ya. Jadi peserta nggak bisa nyoret-nyoret. Ya, oke. Anotasinya tolong dimatikan buat peserta. Oke, lanjut. Ya, ini jadi ada coretan. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Saya bersihkan dulu ya. Annotate. Ya, coba. Klik annotate, lalu annotate-nya di clean. Clear all my drawing. Dah, oke. Ya, buat teman-teman tolong annotate-nya dimatikan. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Ya. Nah, ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ada lagi pasal 35. Apa nih pasal 35 bicaranya? Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, artinya aplikasinya dia pakai yang bohong. Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia alias nggak di-approve kreditnya, tidak disetujui kreditnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, paling cepat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta, paling banyak 100 juta. Nah, kalau leasingnya dekat dengan kepolisian, Anda bisa pakai ini untuk ngancem si customer. Jadi pelanggan kita, debitur kita, bisa kita ancam, kita bilang, Pak, Bapak kemarin ternyata atas nama nih. Ya, Bapak ternyata bohong nih. Ya, nah Bapak mau saya masukin penjara nggak, Pak? Karena nih ada nih hukumnya nih.
Biasanya pasal 35 nggak dipakai buat nego dengan si customer. Padahal kalau dipakai seru nih. Ya terserah Bapak. Bapak silakan tanya aja ke pengacara Pak yang Bapak punya. Siap-siap aja Bapak dimasukin penjara nih. Paling nggak Bapak dipanggil polisi, di penjara sama polisi Bapak habis dah tuh. Ya bener, ya lihat aja Pak ntar diproses. Kalau Bapak nggak mau diproses, unitnya balikin. Nah, itu yang pasal 35. Pasal 36 lain lagi. Apa tuh pasal 36? Kalau customer mengalihkan, ya ditaruh ke LSM misalkan, menggadaikan, ya, atau menyewakan benda yang menjadi objek ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, ya. Nah, maka ini harus menggunakan persetujuan tertulis dari leasing. Ya, penerima fidusia itu leasing ya. Jadi kalau nggak ada persetujuan tertulis dari leasing, ya, dan dia mengalihkan unitnya, dikasih ke orang lain, dia gadaikan, dia sewakan, dia pakai ojek online, dia pakai Gokar, dia pakai nge-Grab, itu bisa kena pidana penjara paling lama 2 tahun, bukan paling singkat ya, dan denda paling banyak 50 juta. Siapa yang mutusin? Hakim. Berarti harus ditangkap dulu sama polisi, lalu diproses di pengadilan, lalu baru masuk penjara. Dan ini ada dua, uang dan penjara. Jadi bukan atau. Ini dan di sini. Dan bukan atau. Nah, ini yang seru teman-teman. Karena dia pakainya dan bukan atau. Nih, perhatikan. Dan. Kalau atau pilih salah satu. Dan dua-duanya kena. Nah, lucunya banyak polisi nggak tahu nih yang 35 sama 36. Dia ngertinya KUHP aja. Di sini perlunya pendekatan. Ya, kalau pendekatan udah bagus, bahkan ketika dia bikin surat laporan polisinya, LP-nya tuh udah dimasukin pasal ini. Dasarnya pasal ini di LP atau laporan polisi. Wah, itu enak tuh. Nah, beda-beda organisasi, beda kedekatan dengan kepolisian. Tapi kalau kepolisian yang udah kita bina, kita jaga, harusnya lebih nyaman. Ya. Wah, ini ada yang izin-izin. Oke. Teman-teman kalau mau izin lift gabung cabang, nggak usah ngeposting lagi ya. Udah mulai nih. Oh iya, saya lupa colok listriknya. Baterai saya habis. Bentar ya. Semoga cepat. Nah, ntar kacau ini. Aduh. Alhamdulillah aman. Ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke halaman selanjutnya. Ya. Ya kalau ada yang mau nanya, monggo. Tapi saya minta tentang fidusia nanya setelah ini selesai ya. Ini halaman terakhir. Nah, kita ada dua lagi nih. Yang satu adalah Perkap ya nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan. Ya. Ini Perkap nih kalau kita mau minta pengamanan nih yang di bawah ini Perkap ya. Masih berlaku enggak? Masih. Belum dinyatakan dicabut. Ya. Namun saya mau bahas terlebih dahulu tentang perubahan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nanti Mbak Rika atau Pak Agung kalau ada pertanyaan di chat, tolong saya di sela ya dibacakan ya. Kasih tahu aja Pak Ibun tuh ada chat yang bertanya. Oke, ini saya bacakan. Dari Frans Remedial 2 KGD ya, saya kagak tahu tuh KGD di mana. Ya. Kagak deh ya kalau bahasa Jawa bahasa Betawi kagak deh. Ya. Mengenai Kelapa Gading, Mbak. Oh, Kelapa Gading, keren kagak deh. Ya, habis cabangnya banyak banget sih, ya. Nah, mengenai pasal 35 yang kita temui di lapangan itu kebanyakan pihak CME mengetahui kalau unit itu hanya atas nama Pak. Langkah apa yang harus kita ambil? Mohon petunjuknya. Oke. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah kok sekarang saya jadi nggak pakai ini ya? Nggak pakai backgroundnya hilang tuh. Kenapa begini? Sebentar ya. Ada lagi sekarang backgroundnya. Emang kadang-kadang aneh nih. Ya, balik lagi. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ada 3. Yang pertama adalah nanti kita bahas, Anda harus kumpulin saksi dan alat bukti. Saksi dan alat bukti. Ya. Jadi, CME melakukan itu bodo amat. Ya, kenapa udah jadi kontrak?
Nah, kalau dia bilang, tapi kan CMO-nya tahu, maka dia nanya, buktinya apa lu ngomong CMO lu tahu? Buktinya, nggak ada buktinya sih, Pak. Mana dokumen yang menyatakan CMO mengerti bahwa saya paham ini atas nama? Nggak ada, Pak, dokumennya. Siapa yang tahu? Saya doang. Saya tanya CMO, bener nggak? Enggak, kata CMO. 1 lawan 1, pret. Nggak ada. Jelas ya? Yang kedua ya, ketika bahas lagi di sini. Yang kedua adalah kalau ternyata kasusnya tadi jadi ya saksi alat bukti. Yang kedua, Anda harus paham bagaimana proses pidana. Nah, saya akan bahas nanti proses pidana tadi ya. Yang ketiga ya, kedekatan Anda dengan kepolisian dalam konteks dipakai nggak ayat tadi? Karena kalau ayat tadi dipakai ya termasuk 2 yaitu junto. Junto itu berarti kita berlapis. Ayat ini dan ini ya. Istilahnya junto ya. Saya pakai ayat A, junto ayat B. Jadi saya pakai A lalu B. Junto tuh namanya lalu. A lalu B ya. Nah, kalau kita pakai A lalu B ya, nah itu bisa kena. Nah, sebelumnya jadi nanti teman-teman saya akan ulang lagi pertanyaan Pak Frasnya dari Kelapa Gading ya. Itu nanti dibahasnya pada saat sudah pidana ya, biar proses pidana ada paham dulu. Oke ya Om? Tapi jawabannya 3 tadi. Detailnya nanti pas pidana saya bahas. Oke ya Om? Oke. Sip, lanjut. Ini pahami dulu putusan dari Mahkamah Konstitusi nih. Ya, yang pertama apa? Nomor 18 PU tahun 2019, lalu yang kedua tahun 2021. Nah, kalau dibaca capek, mendingan udah dengerin saya ngomong aja. Mahkamah Konstitusi ini ngerubah yang pasal 1 yang tadi, teman-teman. Pasal yang mana tuh? Yang mana tuh Pak Ibun? Yang tadi, yang ini. Nih, yang A nih. Yang bagian A ini yang dirubah. Apa dirubahnya? Udah, saya jelasin sekarang. Ya. Jadi, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan alternatif pilihan sepanjang debitur mengakui adanya cedera janji, 1, dan secara sukarela menyerahkan benda sebagai objek dari jaminan. Artinya, Anda harus bikin surat somasi 3 kali, surat peringatan bahwa dia belum bayar. Jadi, ketika Anda melakukan surat peringatan, saya usulkan sebaiknya Anda bikinnya kayak gini. Ya, surat teguran dalam kurung somasi. Dengan ini diberitahukan Anda belum membayar tagihan bulan ketiga dan keempat. Bulan ketiga. Nah, lalu surat teguran kedua, Anda belum bayar teguran ketiga, dan ini penguatan dari surat teguran yang pertama dalam kurung somasi. Di dalam atas judul atasnya ketika kata dalam kurung somasi. Bila Anda sudah membayar, maka surat somasi ini tidak berlaku lagi. Udah selesai. Surat teguran sama somasi, ya apa bedanya Pak? Ya somasi bahasa Indonesia teguran, somasi bahasa Belanda. Artinya apa? Surat teguran. Cuma karena undang-undangnya bilang harus bikin surat somasi, ya kita pakai kata-kata dalam kurung somasi. Sehingga kalau ditanya, tuh udah ada. Dah. Dan itu harus 3 kali. Ada yang bilang 2 kali cukup, tapi sebagian polisi, ya kalau mau yakin 3 kali. Udah. Pertanyaannya, ada nggak jarak antara somasi 1 sama 2 batasannya? Mau bikinnya tiap hari, 3 hari boleh, mau bikin seminggu juga boleh, mau bikin sebulan juga boleh, mau bikin setahun 1, tahun 2, tahun 3 juga boleh. Nggak ada aturannya. Yang penting 3 kali udah ngingetin. Yang kedua, ya ada pengakuan surat dari si customer bahwa dia udah cedera janji. Ya. Jadi bikin surat pernyataan dari customer pas kunjungan bahwa benar. Jadi gini, kita datang pertama nih. Kita datang pertama ke customer. Kita bikin surat pernyataan bahwa benar saya Franz dari kantor cabang Kelapa Gading datang menghadap Bapak ini untuk menagih tagihannya yang belum dibayar dalam kurung wan prestasi senilai sekian. Ya, dan berakhir dengan persetujuan untuk membayar, janji bayar kapan. Atau B, customer belum bisa berjanji akan membayar. Customer berjanji belum bisa bayar. Titik di bawahnya. Customer mengakui bahwa memang dia belum membayar tagihannya dengan ini akan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa membayar tagihan tersebut. Tanda tangan customer,
tanda tangan si uh, uh, kolektor. Tujuannya apa Pak Ibun? Tujuannya untuk kasih tahu aja bahwa customer ngakuin dia ada one prestasi, bahwa dia belum bayar tagihan. Jadi kita udah somasi dan customer ngakuin. Tapi seakan-akan kita bilang, Pak, biar saya ketahuan saya udah datang ke Bapak dan Bapak udah tahu Bapak belum bayar, tolong tanda tangan Pak. Itu lakukan pertama kali. Kenapa? Karena customer lagi kooperatif. Karena dia kooperatif. Sudah, ya. Nah, twing tetap nggak ada. Ya, aduh, sebentar backgroundnya kok ada gambar kadang nggak ada. Oke, tuk. Ada. Harus begini. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya, ya, yang ketiga adalah debitur menyerahkan secara sukarela benda sebagai objek dari jaminan fidusia. Kalau dia nggak ngasih secara sukarela, maka kreditur wajib melaksanakan eksekusi jaminan fidusia melalui penetapan PN. Jadi Anda harus minta penetapan pengadilan negeri. Penetapan loh ya, bukan pengadilan loh ya. Penetapan itu cukup bikin surat kepada ketua pengadilan negeri yang akan memastikan dokumen Anda beres, lalu dibikin surat penetapan bahwa benar ini ada masalah dan Anda boleh eksekusi. Lalu eksekusi aja sendiri. Tapi Anda udah punya surat dari pengadilan negeri. Kenapa? Karena kalau udah dapat surat pengadilan negeri, kalau nanti diadili oleh pengadilan negeri itu, dibilang ya benar kok, dia udah minta izin sama saya, udah benar kok. Udah nggak bisa dituntut lagi. Dan polisi itu patuh sama pengadilan. Nah, OJK juga mewajibkan hal yang sama. Ya, yaitu pastikan pas nagih itu bawa dokumen yaitu kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga APPI itu, surat tugas dari perusahaan, dan bukti jaminan fidusia, fotokopi dari akte jaminannya, ya, dari sertifikat fidusianya. Nah, ini emang agak rese teman-teman. Ya, sekali lagi kesimpulannya, kalau customernya kooperatif ngasih unit, aman. Kalau dia nggak ngasih unit, Anda harus pakai penetapan pengadilan. Kok gitu Pak? Karena ayat yang A itu dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh lagi, teman-teman, saya mau nanya, semua jawab ya. Jangan pakai speaker, jangan di mute, semua jawab. Ya, perbuatan tidak menyenangkan itu masih bisa dituntut nggak? Perbuatan tidak menyenangkan. Ayo jawab. Bisa. Ya, siapa yang ngomong? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Tergantung orangnya, Pak. Tidak bisa. Perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus oleh MK dari pasal 335. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi karena sudah dihapus ya oleh MK, maka udah nggak bisa lagi dituntut. Kapan? Tahun 2013. Jadi apa itu MK? Mahkamah Konstitusi adalah ya lembaga yang bisa merubah undang-undang tanpa lewat jalur DPR. Sekarang perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak ada lagi dari Undang-Undang Indonesia. Udah hilang. Udah nggak ada lagi. Udah nggak bisa dituntut. Udah dihapus. Ya. Oh, jadi mulai ngerti nggak apa itu apa itu yang namanya Mahkamah Konstitusi? Itu lembaga yang bisa merubah undang-undang. Nah, undang-undangnya kalau kita googling di KUHP masih tertulis perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau udah lewat dari 2014 sudah dirubah. Udah nggak ada lagi perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Dirubah Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama terjadi dengan eksekusi fidusia. Udah dirubah sama Mahkamah Konstitusi. Sehingga ayatnya berbunyi ini sekarang. Nah, ada yang bilang gue mau pakai kepolisian. Ya, ini harus Anda punya nih syarat-syaratnya. Tapi sebenarnya nggak perlu kepolisian juga kalau Anda udah menjalankan ini. Yaitu apa? Penetapan pengadilan negeri. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Wah, ini ada yang nyoret-nyoret. Ya, oke, ya.
Sip, makasih. Nah, tindakan hukum atas debitur bermasalah. Jadi pertama yang harus Anda punya surat peringatan alias somasi dulu. Ya, lalu negosiasi lah biar ada serah terima. Ya, apa itu serah terima? Dibuat tanggal 2 bulan. Ya, selanjutnya setelah negosiasi itu lakukan upaya hukum. Ya, nah kita mulai dari perdata, lalu pilot, ada gugatan sederhana saya bahas sebentar, aspek pidana, lalu eksekusi jaminan. Ya, ini yang kita akan bahas di sini. Namun, ya, oke, ini saya harus matikan dulu beberapa ini saya. Ya, oh ini udah nggak ada, sip. Bentar. Ya, ini ada slide yang harus saya matikan karena ngabisin internet yang gede. Oke. Nah, ini tadi udah. Wing, mati. Oke, yang gede-gede saya matiin. Twing. Oke. Zoom. Oke, pendaftar kuliah. Ini juga saya matikan. Mari teman-teman, biar kecil. Karena berat kalau enggak. Oke. Sudah. Ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kita mulai dengan surat peringatan atau somasi. Ya, nah pertama kita bahas ini karena somasi itu masuk ke perdata. Tapi pidana juga pakai somasi. Jadi dua-duanya kena. Ya. Nah, apa aja itu? Yuk, kita bahas sebentar. Ya. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban para pihak. Nah, jadi perdata ya itu perjanjian perdata. Ingat perdata itu bicara data harus kuat, dokumen harus kuat ya perdata. Ya, perjanjian pokoknya meliputi satu, kita harus benar dulu pasal-pasal tentang hak dan kewajiban para pihak. Pasal-pasal tentang keuangan prestasi. Apa sih Pak Ibu keuangan prestasi? Dia nggak berprestasi seperti yang kita minta, alias melanggar janji. Ya nggak bayar gitu. Ya datanya nggak benar. Lalu penggunaan sarana hukum. Ya pilihan domisili hukum dan ketentuan lain dalam perjanjian pokok. Nah teman-teman, ini udah template. Ini udah diberesin sama orang dari litigasi, orang-orang dari legal. Jadi Anda terima aja udah, nggak usah pusing. Ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah biasanya kalau Anda mau lihat di perjanjian disebutin kalau nanti kita berantem kita selesaikan di pengadilan mana. Kalau perusahaannya pinter dia akan bikin diselesaikan di pengadilannya di Jakarta. Jadi kalau customer-nya ada di Papua, dia kan ongkos ke Jakarta mahal. Yang ada dia nggak pernah datang. Kita lah yang pasti menang. Kayak gitu tuh. Alasannya apa? Di perjanjian sudah ada domisili hukum. Itu ya. Nah, yang kedua, fakta hukum dan tentuan langkah hukum. Di sini dipahami dulu ya. Ini ada analisa, ini ada coretan lagi. Ya, analisa yuridis, ya, ada lagi analisa fakta dan material. Analisa yuridis atau hukum ya itu bicara ayat-ayatnya. Ya, jadi pasal-pasalnya itu pakai ayat mana? Ya, ada pasal hukum perdata, ada hukum kepailitan, ada hukum jaminan fidusia, ada hak tanggungan kalau ternyata dia rumah, siapa tahu suatu ketika Clip-an itu ngasih kredit rumah, penggunaan cek atau biro itu kayak gimana, serta sekaligus melekat unsur-unsur pidana. Nah, ya di luar itu ada lagi analisa fakta dan formal dan material. Pak, apa besi bedanya formal sama material? Material berarti ada materi, ada barang, ada kejadian yang melanggar yuridis. Jadi yuridisnya dilanggar. Nah, itu material, ada materinya tuh, ada barangnya tuh, ada kejadiannya tuh. Tapi kalau formal itu adabnya, aturannya, langkah-langkahnya. Formal itu dikenal dengan nama hukum acara. Contoh, kalau Anda datang ke sekolahan, Anda harus pakai seragam. Kalau nggak pakai seragam sekolah, maka Anda bukan murid, Anda tamu. Kalau murid pakai seragam, lalu begitu masuk sekolah kelas, kalau Pak Guru datang semua berdiri lalu ngomong selamat pagi Pak Guru, harus mengucapkan salam. Kalau pulang salaman, minta izin baru boleh keluar kelas. Itu formal. Kalau aturan yang nggak dijalanin nggak boleh masuk, nggak akan diproses. Ya, nah formalnya ini kalau nggak benar maka
sama pengadilan nggak diproses. Apa aja Pak yang berhubungan sama formal? Hostnya suka nge-mute saya nih, bukan pesertanya di-mute. Ya, dah. Lanjut lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, analisa fakta ya itu bicara formal dan material. Formal itu adabnya, aturannya. Ya, dalam konteks hukum acaranya. Kalau kamu masuk sekolah ya aturannya begini. Kalau kamu mau diurus oleh pengadilan ya aturannya begini. Ya. Nah, tapi kalau material, mana bukti terjadi barangnya, kejadiannya? Ada materi yang menjadi saksi, makhluk, manusia, atau barang, dokumen, surat, senjata yang dipakai, mana barangnya? Nah, kita analisa semua fakta hukum tentang perjanjian dan prosesnya. Apa itu fakta? Nomor satu nih fakta. Apa itu fakta? Fakta ya udah sesuatu yang ada datanya, yang bisa kita sajikan. Bukan katanya, dengar, si itu bilang, itu bukan fakta. Yang kedua, analisa semua fakta atas penggunaan dana kredit. Ya, dan analisa semua fakta hukum atas tempat-tempat yang digunakan. Nah, kenapa fakta hukum atas tempat-tempat yang digunakan? Perlu, karena kalau dia pidana, harus lokasi kejadian. Kejadiannya di Kelapa Gading, maka harus datang ke Polsek Kelapa Gading. Atau Polres, atau Polda. Ya, yang sesuai dengan lokasi. Nggak boleh kejadian yang di Jakarta, ngelapornya di Lampung. Nggak boleh, beda Polda udah. Ya, kalau ternyata kita mau nuntut orang secara perdata, maka lokasi tempat dia tinggal atau lokasi yang disebut di perjanjian. Kalau perjanjian bilang kalau ntar berantem gitu nyelesain di Jakarta, maka pakai Jakarta, nggak boleh pakai yang lain. Kalau ternyata nggak ada disebut di perjanjian, maka lokasi tempat tinggal yang kita tuntut. Contoh, saya membeli sebuah aset dari sebuah bank, ya ternyata orangnya nggak terima tuh, ya lelangan itu saya beli, lalu dia tuntut banknya. Yang dituntut lokasinya di mana? Di lokasi bank itu tinggal, yaitu Jakarta Pusat. Terus 20 tahun kemudian, 20 tahun, enggak, 16 tahun kemudian, dia bilang 15 tahun kemudian dia bilang enggak, gue dulu kalah, udah sampai makamu kalah, gue menuntut ulang lagi, gue masih nggak terima, gue mau nyoba, kalau perlu gue gimanain kayak nyogok kayak apa kayak, siapa tahu bisa jalan kayak apa kayak, saya nggak ngerti cara dia gimana, saya cuma bisa nuduh doang. Lalu dia tuntut, yang dituntut siapa? Lokasinya pindah ke Tangerang, kenapa? Karena saya tinggal di Tangsel, jadi saya yang dituntut berarti boleh di lokasi Tangsel, karena saya tinggal di Tangsel, dimulai lagi tuh tuntutannya. Gocap tambah gocap, capek deh, jalan lagi. Nah ini nih analisa semua fakta penggunaan dana kredit, ya analisa semua fakta hukum. Nah itu semua dilihat. Penggunaan dana kredit ini buat lihat ada atas nama nggak? Kalau ada atas nama kan melanggar, nggak sesuai peruntukan. Nah itu bisa diproses juga secara hukum. Cukup ya. Apa undang-undang relevan? Nih contoh kalau persyaratan persetujuan sah di KUH Perdata, ya ini perdata ya teman-teman. Bilang, wah ini yang mengikatkan diri harus orang yang sepakat, punya kecakapan alias sudah dewasa, suatu pokok pesan tertentu yang tidak dilarang. Ya ini gitulah. Ya tanggung jawab ahli waris, ya tetap ahli waris tanggung jawab sesuai dengan nilai utangnya. Pasal berapa? 13-11. Ini yang dilihat. Tapi secara cepatnya intinya Anda lihat adalah dokumennya. Udah benar nggak dokumennya? Saya yakini dokumen Anda udah benar. Lokasinya sesuai dengan tuntutan Anda mau lokasi di mana. Ya, yang terakhir saksi-saksinya. Ya, siapa aja yang ikut serta mengetahui, mendengar dan saat perencanaan proses maupun pasca peristiwa yang mempunyai nilai sebagai saksi. Udah, lalu tuntut. Nah, tuntutan itu dasarnya adalah pasal 1234 KUH Perdata untuk penggantian kerugian. Kalau Anda mau baca silahkan, tapi kalau mau singkat maka baca yang ini aja. Intinya adalah sesuai dengan pasal 1234, itu angkanya keren ya, 1, 2, 3, 4, Ji Samsu. Angka cantik tuh, nomor cantik tuh. Ya, tuntutan bisa diajukan, kita bisa bilang laksanain perjanjian, udah lu bayar lagi utang lu dah.
Atau pelaksanaan perjanjian sama ganti rugi. Lu ganti tuh biaya ongkos tarik, ongkos kolektor, ongkos. Atau gue minta ganti rugi, perjanjiannya dibatalkan. Atau gue minta pembatalan perjanjian, gue nggak mau ganti rugi, gue cukup. Atau gue minta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Contoh, saya bangun rumah, udah, rumahnya gak usah lu bangun sama lu, udah gue nggak yakin sama lu. Kita batalin perjanjian, tapi lu ganti rugi. Gue udah bayar lu kemarin, duit gue balikin. Tapi kan saya udah kerja, hancurin, nggak peduli gue. Karena lu bikinnya salah, nggak sesuai yang gue mau. Ganti rugi semua material gue karena gue mau hancurin. Dan biaya yang gue udah bayar ke lu balikin. Dan lu stop, lu nggak bangun lagi nih. Boleh. Nanti pas bayar ganti rugi, itu ada 3. Kerugian yang nyata, dan akibat langsung bisa didugi ya. Keuntungan yang dia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi. Contoh, Pak, seandainya kemarin di-approve dan unitnya nggak ditarik, saya bisa nge-grab, Pak. Sehari saya dapat 300.000. Kalau ini udah sebulan, Pak, berarti udah sekali 30 hari, saya minta 9 juta. Ya, yaitu 300.000 dari situ. Boleh aja. Lalu kerugian imaterial, ya. Apa tuh kerugian imaterial? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, hatiku yang sakit. Sakit. Nah, itu imaterial. Sakit di hati. Anak saya jadi stres. Saya jadi nggak bisa bangun dengan benar. Saya stres, tidurnya diberantakan. Yang harusnya saya bangun jadi nggak bangun. Apanya kamu yang nggak bangun? Bangun tidur, Pak. Ini apanya kegiatan kan? Gabungan ke atas. Oke, iya fokus. Nah, dari sini kita pahami nih, keuntungan yang seharusnya diperoleh itu jarang dikabulkan oleh pengadilan. Yang dikabulkan oleh pengadilan nomor 1 dan 2 aja biasanya. Imaterial hampir nggak pernah dikabulkan. Ya, kecuali ketika gugatannya melibatkan perlakuan tidak adil kepolisian, itu beberapa dikabulkan. Ya, orang di penjara, misalkan kasus Vina gitu. Di penjara udah 12 tahun gitu. Itu kasus Vina itu Cirebon susah itu. Kenapa? Karena yang salah pengadilannya salah, kepolisiannya salah. Kalau dituntut ntar semuanya kena itu. Pengadilan, jaksa, polisi, tiga-tiganya kena. Kasihan itu. Habisnya gede itu ya, entah kenapa jadi nggak bisa diproses karena dipakai usus, tiga-tiganya bakal belain udah yang kejadian-kejadian udah lupakan, tapi yang sekarang udah deh. Nah itu yang final. Nah sekarang somasi, tentang somasi statement of default kalau bahasa Inggrisnya. Somasi dari bahasa Belanda somatie, ya. Somasi adalah hak dari customer. Apa? Hak dia untuk diingatkan, ditegur kalau saya lupa bayar. Kalau saya belum bayar dan saya nggak ditegur oleh leasing, maka saya bisa bilang, kok saya nggak ditegur, Pak? Harusnya saya ditegur dong. Ya, nah ini yang kadang-kadang kelupaan. Jadi kita tetap harus kasih teguran. Ya, teman-teman. Oke, ini lucu. Ya, coba matikan, hidupkan. Ya, ini kenapa virtual hari ini virtual background saya bermasalah ya. Oke, pakai 6. Terus sekarang pakai ini udah ada. Ntar error lagi deh. Sip, lanjut. Ya, jadi yang namanya surat somasi itu hak dari customer, hak dari debitur. Dia perlu diingatkan. Ya, now izin lift, izin gabung cabang. Oh, oke, nggak ada yang nanya ya. Sip, lanjut. Makanya kalau Anda nggak melakukan somasi, maka Anda dianggap belum melakukan tugas Anda, kewajiban Anda. Jadi somasi itu kewajiban dari leasing dan hak dari customer. Dan dia harus dilakukan 3 kali. Gimana cara ngakalinnya? Ketika bikin surat kepada customer, kasih aja dalam kurung surat somasi. Judulnya kasih kurung surat somasi. Udah. Dan ini kami menegur Anda dalam kurung somasi. Udah. 2 itu jadi di judul surat maupun di dalam surat. Itu sebutin kata-kata somasi, maka berarti Anda udah bikin surat teguran, sekalian udah mensomasi. Aman udah antar ke polisi. Tinggal tunjukin nih Pak, fotokopinya saya udah kirim. Fotokopinya kayak gimana? Di-scan aja.
Ya, yang udah ditandatanganin juga semua scan aja, PDF aja. Nanti begitu perlu mau diproses, baru kita cetak. Nggak usah kita fotokopi beneran, ngabisin duit. Apakah kita bisa mengeksekusi perjanjian kontrak dengan serta-merta? Nah, maksudnya serta-merta apa? Nah, yuk teman-teman, saya pengen kita latihan bareng. Ya, semua ngomong dong. Ya, semua suaranya saya pengen dengar. Bedakan logika hukum dengan logika umum. Semua ngomong. Bedakan Bedakan hukum logika dengan umum logika umum. sekali lagi. 1, 2, 3. Bedakan logika umum dengan logika umum. Oh, ya, bagus. Nah, ini mau saya jelaskan. Pak, logikanya kan harusnya gini-gini gitu-gitu, kan dia yang salah. Tapi hukumnya nggak bilang begitu. Maka Anda harus pakai logika hukum. Apa itu logika hukum? Ayatnya ngomong apa? Pak, dia kan nggak bayar, maka berarti unitnya bisa saya tarik dong. Kan logikanya begitu. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya, ya otomatis nggak bisa yang kita bilang. Contoh, Pak, dia kan udah bayar, saya jual unit nih ke yang bersangkutan, terus dia udah tanda tangan fidusia, ya udah sekarang dia nggak bayar saya tarik, nggak bisa begitu. Kenapa Pak nggak bisa begitu? Kan logikanya dia udah tanda tangan tuh yang perjanjian yang buat fidusia waktu dia ngajuin kredit. Iya, pertanyaan saya adalah udah didaftarin belum ke kantor pendaftaran fidusia? Saya nggak tahu Pak, itu kan orang legal. Kamu cek nggak? Enggak Pak. Lu cek dulu. Ada Pak. Mana dokumennya? Ini fotokopinya. Itu udah dipastiin benar atau jangan-jangan dipalsuin lagi? Maksudnya ada aja kan notaris yang bandel. Dia bilang udah diajuin, dikasih dokumen. Kan zaman sekarang tinggal pakai Adobe Photoshop diedit dokumennya. Lu cek dulu nomornya, bener nggak udah terdaftar? Sebentar cek nomornya. Oh iya Pak, belum. Ternyata kita dikadalin ya sama notarisnya. Sebentar. Oh iya, notarisnya bilang udah Pak, tapi ternyata ada salah masuk. Alasan aja itu dia Pak, tapi sekarang udah nih Pak, udah ada nomornya sekarang. Oke, nomor kita udah terdaftar, berarti dokumen kita udah benar, lalu proses. Jadi nggak bisa pakai logika umum, kan udah. Kan kita yang benar. Nggak bisa. Ayatnya bilang harus pakai sertifikat. Sertifikat fidusia. Akte fidusianya harus pakai sertifikat. Bukan akta doang, sertifikat. Jadi bukan yang ditandatangani notaris. Yang ditandatangani notaris itu akta, Pak. Akta jual beli. Yang dikeluarin oleh negara itu sertifikat. Ayo teman-teman, sekali lagi. Yang dikeluarin oleh notaris namanya apa? Akta fidusia. Akta apa? Yang dikeluarin negara itu apa? Sertifikat. Ya, oleh Kemenkumham. Yang dipegang sertifikat apa akta? Sertifikat. Sertifikat. Lu jual rumah, lu beli rumah cuma pakai akta jual beli sama punya sertifikat hak milik, harganya beda, bro. Sertifikat dari negara, bro. Yang cuma akta doang. Ya. Akta notaris baru berlaku kalau didaftarkan, keluar sertifikat, berarti udah didaftarkan. Nah ini nggak bisa serta-merta pakai logika kita, kagak. Kalau lu maksa berarti lu melanggar yang namanya kekuasaan penghakiman. Anda udah bertindak main hakim sendiri. Tuh. Kalau main hakim sendiri, Anda dipenjara. Karena apa? Jadi hakim. Anda nuntut bilang orang, lu kafir lu. Emang lu Tuhan? Ngatain orang kafir. Lu ahli agama? Bukan. Lu nuduh gua kafir dari mana? Yang maha tahu Tuhan kok. Kalau lu bukan ahli agama, lu nuduh gua kafir, berarti lu seakan-akan Tuhan. Lunya yang syirik. Lu menduakan Tuhan, lu menjadikan diri lu Tuhan. Iya juga ya. Kagak boleh main hakim sendiri, bro. Ada hukumannya, ada aturannya. Nah, apa aja hukum buat prodata?
Beda sedikit dengan pidana, tapi kurang lebih sama. Jadi saya bahasa bareng aja. Yang pertama bukti surat. Kalau dia yang kedua bukti saksi. Nah kalau di pidana saksi ya, ginilah mirip-mirip. Lalu bukti persangkaan. Nah persangkaan itu cuma boleh kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim. Ya. Jadi kalau undang-undangnya bilang kalau lu masuk di rumah orang udah di atas isya, udah di atas malam, ya, udah malam hari isya gitu kan, bukan petang maghrib, ya, lu udah isya, lu ada di rumah orang dan disuruh pergi lu nggak keluar, berarti lu memaksa masuk. Dan kalau maksa masuk kena hukumannya, ya. Ah, ini atau oleh hakim. Kalau polisi nggak boleh, kalau jaksa nggak boleh, kalau kita nggak boleh orang umum, hanya boleh hakim atau undang-undang. Itu persangkaan. Bukti pengakuan, ada yang ngaku, bukti sumpah. Nah, teman-teman, tolong lihat di sini. Tolong lihat di sini. Ini urutannya beda, Bos. 67, 95, udah 19, udah 19, 1900, udah 1900. Maksudnya apa, Pak Ibun? Yang disebut duluan hukumnya lebih tinggi. Artinya apa? Dia punya kesaksian, gue punya surat. Siapa yang menang? Yang pegang surat. Surat di atas saksi. Ada persangkaan hakim, ada saksi. Siapa yang menang? Saksi. Karena persangkaan di bawah kesaksian. Ada kesaksian, ada pengakuan, mana yang benar? Kesaksian. Walaupun pengakuan di depan polisi, ya namanya berita acara waktu penyelidikan BAP, itu kan pengakuan. Tapi kesaksian bilang lain, maka Pak BAP-nya bisa dicabut, bisa kalah dengan kesaksian. Sumpah dari saksi ahli. Nah, mana nih? Ketika orang yang nggak hadir, dia pakai sumpah, orangnya nggak hadir. Bukan kesaksian. Saksi ahli kalah membuktikan kesaksian langsung. Tapi kalau kesaksiannya ahli langsung hadir, lain lagi. Ngobrol-ngobrol ya, kita ngedatengin saksi ahli, itu rate-nya bisa sampai 200 juta loh per orang. Makanya jadi profesor enak. Cuma harus siap-siap. Ya, nanti namanya diperjelek di situ. Jadi lawan akan bikin agar dia nggak ahli, Pak, dan dia nggak layak jadi saksi. Aib-aib kita dibuka semua. Jadi mahalnya jadi saksi ahli itu adalah siap-siap aib kita dibuka. Jadi kalau lu udah kelakuannya misalkan main micet, lalu ketahuan main micet, lalu punya orang-orang yang jadi begitu-begitu selingkuhan, itu dibongkar di pengadilan, nggak bisa jadi saksi ahli. Hah? Gitu ya Pak Ibu? Oh. Jelas Bapak Ibu sekalian, untuk jadi saksi ahli itu harus jaga reputasi. Nah, gimana proses perdata? Kita kan mulai jam 9 tadi ya, 9:10. Nanti setengah 11 kita break ya teman-teman. Nah, proses penggugatan perdata. Pertanyaan pertama adalah pengajuan gugatan, lalu pembacaan gugatan dan penunjukan mediator dan pengadilan. Setelah itu proses mediasi. Mediasi itu biar dimediatorkan. Ini 40 hari. Maksimal 40 hari, lalu kalau ternyata nggak setuju, nggak ada mediasi, maka jawaban oleh tergugat, replik oleh penggugat. Apa itu replik? Surat jawaban atas tuntutan penggugat. Lalu oleh penggugat, ya, jadi jawaban tergugat dibalas penggugat, dibalas lagi oleh tergugat. Ya, udah. Jadi kan pertama laporan tuh, gugatan dijawab. Ya, lalu dibalas replik. Jadi 2 kali tuh penggugat bisa ngebalas. Tergugat juga bisa 2 kali, yaitu replik, ada itu jawaban dan duplik. Nah, ini istilahnya. Jadi 2 kali. Gue nuntut lu dijawab. Jawabannya gue jawab, lalu dijawab lagi. Udah kelar. Lalu pembuktian, yang lu omongin di semua jawaban ini mana buktinya? Nah, dokumen-dokumennya dibawa ke kantor pos, dijetrek. Cetak. Apa tuh dijetrek? Dikasih cap materai. Sekali jetrek 10.000, materai 10.000. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau cuma ada surat kesepakatan dia sama saya, lalu tanda tangan dua-duanya sama saksi, tapi nggak pakai materai, sah nggak? Jawabannya, secara bukti sah. Tapi secara pajak belum bayar pajak. Karena materai itu adalah pajak atas perjanjian. Pajak atas dokumen. Maka dokumennya harus dipajekin. Caranya gimana? Bawa ke kantor pos, dijetrek, cap materai. Udah.
Bisa nggak sah sebagai bukti? Kagak ada hubungan antara bukti sama materai. Kalau mau dijadiin bukti, maka harus dimateraikan, bayar pajaknya. Bahasa kerennya kayak gini. Pak, saya belum bayar pajak STNK, Pak. STNK saya belum bayar pajaknya, Pak. Berarti motor itu punya saya, bukan? Ya punya lu tetap. Kenapa? Karena kan bukti kepemilikan motor itu BPKB. Bukti pemilikan kendaraan bermotor. BPKB. Lo STNK, surat tanda nomor kendaraan. Cuma surat tanda nomor. Dan agar surat tanda nomor berlaku, harus bayar pajak tahunan. Tapi kalau ditanya, motor ini punya siapa? Punya gua. Tapi kalau mau dipakai di jalan raya, lu bayar STNK. Kalau lu nggak pakai jalan raya, lu pakai di rumah doang, ngeng, masuk mobil panasin, ngeng, nggak bisa gua naikin, nggak apa-apa. Itu tetap punya lu, walaupun lu nggak bisa bawa ke jalan raya. Itulah pajak. Jadi jangan berpikir kalau orang suruh tanda tangan jadi dokumen nggak pakai materai berarti nggak berlaku. Salah. Nah, dokumen ada dua. Satu otentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Notaris juga lembaga resmi ya. Jadi otentik ya. Yang kedua bawah tangan. Di bawah tangan. Ini tangan gua nih, tanda tangan nih. Nah, itu di bawah tangan. Ya, ini kalau gini di atas tangan nih. Ini di bawah tangan nih. Ini tangan gua nih, bawahnya ada dokumen nih, gua tanda tangan. Jelas teman-teman? Ini ada di atas tangan nih. Udah. Oh gitu doang Pak. Jadi nggak usah khawatir tentang materai. Lalu ada kesimpulan. Ya, setelah kesimpulan lalu putusan majelis hakim 6 bulan hingga 1 tahun tuh biasanya proses ini semua dari sini ke sini. Lalu banding 1 sampai 2 tahun, kasasi 2-3 tahun, putusan peninjauan kembali. Lama aja, Pak. Bisa 10 tahun. Lama benar emang. Kecuali Anda bisa jalur cepat. Contoh, ya, jalur cepat ada nggak Pak? Ada tuh, namanya mafia pengadilan. Ya, coba kita lihat. Ya, teman-teman, di layar yang kelihatan apa sekarang? Tulisan Zoom. Wifi ya, Ya. internet ya tuh. Internet. Mafia hukum banyak di Itu deh, boleh datang ya, aku sekarang. mafia peradilan, mafia banyak tuh. Makelar kasus banyak. Ya, kita tahu tuh banyak banget. Ya, mafia peradilan banyak tuh. Di mana mafianya ternyata adalah ketua badan banyak banget ini. Mafia suap Majelis PN Surabaya, pembunuhan kerja PN Junati, banyak banget nih mafia peradilan. Apa itu? Hukum hakimnya bisa disogok. Jadi kalau kita tanya, ada nggak mafia peradilan? Jawabannya ada. Nah, kalau Anda nyogok bisa cepet gitu. Ya, cuma setelah itu mau ditangkap, ya gitulah. Ya, Indonesia kayak gitu. Nah, ringkasannya kayak gini ya. Anda ada 2 bagian. Yang pertama adalah gugatan gitu ya. Nah, ini tadi jawaban tergugat, replik penggugat, bisa jadi. Nah, ya. Lalu duplik, pembuktian, apa tuh perjanjian kredit, somasi surat lain, kesimpulan, penggugat dan tergugat lalu diputuskan oleh pengadilan. Nah, ada lagi yang namanya sita jaminan. Nah, ini yang saya tulis kebetulan lupa saya edit ini buat tanah, tapi tinggal ganti aja buat fidusia, ganti fidusia. Ya, jadi penetapan sita jaminan oleh ketua pengadilan negeri itu nggak perlu pakai pengadilan ini, enggak. Cukup Anda minta aja. Konservatori best lah. Ya, lalu dibuat berita acara sita jaminan. Sita jaminan didaftar di kantor. Kalau Anda fidusia misalkan atau pertanahan. Tapi kalau buat Anda nagih cukup ini doang. 1 dan 2. Ya, coba. Jadi cukup ini dan ini. Udah. Ya. Kalau Anda fidusia maka cuma perlu ini tadi tuh. Kapan perlu yang nomor 1 dan 2? Ketika 1 customer-nya nggak mau menyerahkan secara sukarela. Ya, jadi customer nggak mau tanda tangan BAST. Tuh. Yang kedua, Anda belum melakukan somasi. Kalau Anda udah somasi, ya customer nggak mau terima, nah yaudah kalau dia nggak ngasih serahan surat karyawan, Anda butuh ini. Pak, kalau dia udah ada ini,
keluar dari pengadilan, ya kalau Anda pakai jalur normal 4 bulan Pak urusnya. Kalau nggak normal bisa cepat, hari gini kan. Nah, kalau pakai jalur yang ini kita dapat, kita proses, judulnya udah jelas-jelas, sita jaminan tuh, sita jaminan. Anda udah boleh nyita. Dan itu secara undang-undang diperbolehkan. Semoga clear ya. Nah, dalam prosesnya, ya ini bisa peradilan itu bisa pakai prosedur elektronik. Ya, permanya ini nih. E-filing, e-payment, e-summon, e-litigation, naskah putusan elektronik. Contohnya kayak gimana Pak? Nih contohnya. E-court. Ya, ya e-court. Ya, jadi kalau saya masuk ke websitenya, ya ini Ctrl H. Saya coba court. E-court. Ya, ini nih. Twing e-court. Jadi kalau saya buka nih e-courtnya nih, ini ada nih, udah pernah saya buka nih e-court. Nanti Anda login. Itu prosesnya, ya. Dah, gimana tampilannya e-court? Nih, udah biar nggak susah. Kita ambil contoh yang kasus saya tadi itu, ya. Itu dia mengadilinya diajukannya bulan Oktober. Lalu proses-proses, ini saya masukin yang bulan Desembernya aja. Dibilangin tuh, secara aturannya harusnya tiap minggu ada prosesnya. Lihat ya Pak. Ya, jawaban tergugat tanggal 12 Desember, replik 19, duplik 26, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, bukti tertulis ini, bukti tertulis ini, bukti tertulis, bukti saksi, bukti tambahan, kesimpulan tanggal 20 Februari, putusan tanggal 27. Ya, ini harusnya kayak gini. Tapi prakteknya, teman-teman, prakteknya nggak kayak gitu. Prakteknya kayak gimana? Nih kita lihat, ya. Prakteknya nih kita lihat. Yuk kita lihat. Kalau di sini dibilang Desember tuh udah jawaban tergugat, tinggal tanggal 31 Oktober tuh kan udah mulai tuh kan sidang pertama 31 Oktober. Udah lama banget. Silakan mengupload. Sampai November masih panggil orang. Yang dipanggil nggak ada yang datang. Ya kan, alasan tunda, panggil terdakwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, ini dipanggil nggak datang-datang. Lalu bikin lagi tuh, ya Kamis agenda sidang untuk panggil tergugat 1, 28 November. Habis itu Desember ternyata kagak ada sidang, kenapa? Hakimnya libur. Baru ada lagi Senin 20 Januari, lu pikir aja men, dari November, ya 28 November, tanggal 20-an tuh, sampai ke 20 Januari itu kagak ada sidang. Dan agendanya adalah laporan hasil mediasi. Jadi prakteknya teorinya cepat, prakteknya kayak gini. Ini masih mediasi, bros. Masih mediasi. Nanti ada upload dokumen. Nah, kalau kita nggak bisa hadir, ya, maka kita nggak perlu hadir. Kita cukup lewat internet aja ngomongnya. Ya, oke. Nah, ya semoga yang sakit itu Remedial Manado sembuh ya, di komen. Nah dari sini kita bisa lihat ya, jadi saya balikin lagi, ya memang harus ada jawaban. Ya kalau kita pakai yang sini, pembacaan gugatan, mediasi, ya, ini masih mediasi nih. Lalu jawaban oleh tergugat, ini masih mediasi. Makanya bakal lama banget. Yang namanya perdata tuh nyebelin, lama banget. Ya, tanggal depan itu masih hasil mediasi tanggal 20 Januari. Dari 17 Oktober sampai 20 Januari. Udah, saya nggak bakal hadir. Saya maunya lihat dari internet aja. Ngapain gua hadir secara ini? Hadirnya pakai Zoom aja. Boleh kok. Nanti kalau ada keputusan, itu 14 hari tuh dikasih kesempatan untuk banding. Kalau lewat 14 hari nggak banding, maka keputusannya menjadi tetap. Udah nggak bisa dibanding lagi. Ya, kalau dia banding ada memori banding, kontra memori banding, lalu putusan pengadilan tinggi. Ya, membatalkan putusan PN atau menerima permohonan banding, kan gitu. Lalu kasasi, sama juga, dikasih waktu 2 minggu. Lewat 2 minggu ngajukan kasasi berarti ya enggak, dan kasasi diputus dalam waktu 2 sampai 5 tahun. Gocap tambah gocap, lama banget bos, ya gitulah.
Ya, sementara kalau kita minta putusan pengadilan fidusia nih, saya lupa tulis fidusia di sini, ya. Ini harus ada kata fidusia. Anda minta permohonan eksekusi, nanti pengadilan akan bikin surat non-banding teguran kepada yang bersangkutan, lalu Anda bisa melakukan cerita eksekusi, ya. Loh, ya udah, kalau lelang eksekusi itu Anda lakukan sendiri. Ya, pengosongan unit Anda jual itu Anda sendiri, nggak perlu dibahas di sini. Tapi inilah yang terjadi kalau tidak terjadi komunikasi yang baik dengan customer, dengan debitur, sehingga kita harus pakai pengadilan. Itu ya. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak, saya mau istirahatkan. Ya, ada yang mau nanya? Pak, tanya sedikit ya Pak. Izin Andris Pak, dari Remedial 2 Lampung, terkait dengan masalah logika hukum yang tadi sama-sama kita ucapkan bersama Pak. Ya, gimana? Korelasinya tentang masalah Undang-Undang Nomor 42 tentang fidusia Pak. Di pasal 15 itu menyatakan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian di pasal 30 menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan objek fidusia dalam rangka eksekusi. Logika hukum saya, Pak, apabila pemberi fidusia wajib secara undang-undang harus memberikan, artinya kita ini memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi itu secara mutlak, Pak. Logika saya Pak ya, dengan berdasarkan undang itu. Artinya kita bisa melakukan upaya paksa melakukan pengambilan eksekusi unit tersebut. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, cukup Pak, satu aja dulu Pak. Nah, saya jawab ya Pak. Lalu undang-undang itu dirubah oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dan 2021. Sehingga aturan yang berlaku adalah yang baru. Jadi aturan yang sana udah nggak berlaku lagi. Ngomongnya gimana kalau udah kayak gitu Pak? Sama kayak tadi, perbuatan tidak menyenangkan dihapus dari undang-undang, nggak berlaku lagi. Kalau udah kayak gitu gimana tuh Pak? Berarti sudah judicial review Pak ya? Iya, sudah Mahkamah Konstitusi yang megang, udah berubah sama dia. Gimana tuh Pak? Berarti harus prosedural berarti Pak ya, siap. Ya tadi pengadilan negeri, penetapan pengadilan negeri yang dipakai kalau dia nggak mau kasih dengan sukarela. Iya. Ngomong gimana kalau udah kayak gitu? Aturannya udah dirubah. Iya. Sama kayak dulu tuh, kalau pakai, sorry kalau saya pakai Islam ya, sama kayak dulu tuh ketika awal-awal perang Nabi bilang boleh nikah mut'ah karena timbang lu zina. Lalu begitu udah nggak perang lagi, udah nggak boleh nikah mut'ah, sama Nabi dirubah aturannya. Nah kalau udah berubah aturannya gimana Pak? Iya. Betul Pak. Ya udah, Mahkamah Konstitusi rubah. Tadi kan saya udah bahas agak lama tuh. Dah mau nanya apa lagi kalau udah kayak gitu? Nyengir kita ya. Logika umumnya kan nggak bisa Pak. Terus dibilang udah gue rubah. Iya deh. Pak, saya waktu SD dikasih duit, uang jajan 5.000. Kenapa kakak yang SMA, yang kuliah dikasih uang 20.000 sehari? Ya, Bapak punya aturan begitu. Kamu mau dapat 20.000, kamu kuliah sekarang. Tapi umur aku kan masih 10 tahun, belum boleh kuliah, Bapak. Ya udah, kalau kamu belum kuliah, dapatnya 5.000. Gimana, masa kita mau rubah aturannya? Tergantung bapaknya lah. Dan di sini bapaknya Mahkamah Konstitusi. Ngomong apa kalau dia rubah? Apalagi Pak mau ditanya? Udah pasrah ya? Cukup sementara Pak Ibu. Terima kasih. Logika umum kita nggak nerima, tapi hukumnya ngomong kayak gitu. Yang punya hukumnya dia. Udah pasrah aja sama dia. Masa kita jadi Tuhan? Nggak bisa. Kita jadi hakim kan nggak bisa. Udah terima aja. Kalau nggak mau jangan tinggal di Indonesia, kata dia gitu. Pusing kita kan. Nggak bisa keluarga gue di Indonesia. Oke, ada lagi yang mau nanya. Makasih banget Pak Andris. Kita kasih plus. Oke, yang lain. Ya, ini ada yang nanya nih, pare-pare. Ya, untuk terbitkan penetapan kesejahteraan fidusia PN berapa lama Pak? Ya, 4-5 bulan kalau normal. Kalau Anda pakai jalur cepat bisa lebih cepat. Saya mau nanya, ngurus KTP berapa lama Pak? Ngurus SIM berapa lama Pak? Ngurus SIM berapa lama?
teman-teman yang ngomong itu bilang kalau lu pakai jalur normal, lu gagal, ngulang lagi, bisa sampai 3 kali lu datang, bisa 3 minggu. Tapi kalau nembak sehari jadi langsung foto. Pertanyaannya sekarang boleh nggak nembak? Nggak boleh. Tapi masih ada yang nembak. Saya dengar-dengar ya, itu harus dicek. Kok bisa apa nembak? Ya gitulah Indonesia. Jadi kalau yang benar mah ulama Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak buat waktunya Pak. ya. Saya dari Serang Pak, PO2 Pak, PO Serang, PO1 Pak. Ya. Izin bertanya Pak, kalau untuk proses somasi itu dilakukan pada saat kapan Pak? Terus yang kedua itu ketika melakukan somasi pertama dan debitur itu bayar, apakah somasi itu gugur Pak? Udah cukup itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, somasi itu kapan dilakukan begitu terjadi wan prestasi. Alias dia nggak bayar. Dia jatuh temponya tanggal 1, ya udah tanggal 2 udah boleh somasi. Ya. Jadi setiap ada pelanggaran dari perjanjian kontrak leasing dan ternyata dia tidak melakukan kontrak leasing itu, maka Anda boleh melakukan somasi. Ya, sekali lagi, Anda pakai surat teguran dalam kurung somasi, gitu aja lebih enak. Jangan surat somasi. Karena kalau baca surat somasi orang sakit hati langsung. Biasanya agar orang nggak shock, kita pakai kata-kata somasi setelah 2-3 kali dia ingkar janji. Nah, ini kapan dipakainya itu tergantung dari kacap Anda, tergantung dari Departemen Collection punya aturan. Saya nggak bisa ngantuin gimana, karena kadang-kadang kalau udah dapat tulisan surat somasi kita sakit hati bacanya. Kalau dia orang baik digituin sakit hati, dia panjang ya ceritanya ntar. Mendingan tanya aja sama bos. Tapi kapan kita punya hak, kapan kita wajib, ya kita wajib pakai somasi kalau mau pakai jalur hukum. Ya, yang kedua, kapan kita punya hak somasi begitu dia wan prestasi alias dia nggak bayar tagihan dan udah lewat jatuh tempo. Itu. Ya, lalu antara somasi 1 sama 2 boleh berapa lama? Bebas. Ya, mau seminggu, mau sehari, mau sebulan, bebas. Itu suka-suka Anda aja. Yang kedua, apakah kalau dia udah bayar somasinya gugur? Ya. Kalau dia sudah bayar dan udah nggak ada yang prestasi lagi, maka somasinya gugur. Anda harus ngulang somasi lagi. Kecuali kalau dia bayar, namun masih ada tunggakan. Contoh, dia nunggak 3 bulan, dia bayar cuma 2 bulan. Masih ada 1. Ya, 3 dia bayar 2, masih ada 1. Maka ini somasi masih berjalan karena dia belum menuntaskan tuh utangnya. Masih ada uang prestasi 1. Kalau yang 2 ini dibayar, mendadak 0 semuanya. Ya, tapi kalau ada 1 nggak bisa. 1 ini harus lunas juga. Jadi somasi gugur kalau 3-3-nya dibayar. Kalau cuma bayar 1 dari 3 nggak bisa. 2 dari 3 nggak bisa. Harus lunas, maka somasi gugur. Kalau belum lunas, somasi masih berlaku. Cukup jelas ya, Om? Oke ya. Oke, ini ada yang nanya lewat chat. Pak, kalau eksekusi jaminan fidusia sesuai putusan PN gagal, apakah harus pengajuan ulang ke pengadilan atau cukup permohonan eksekusi ulang? Harusnya sih permohonan eksekusi ulang ya. Tapi sejujurnya saya takut agak salah. Coba dicek lagi ya. Bisa di googling kok ini. Tapi harusnya sekali aja. Karena kan kita penetapan boleh eksekusi. Emang udah ada tanggalnya ya? Kan dari ada periodenya. Saya jujur, saya nggak bisa ngejawab secara ini. Karena saya belum ngecek secara langsung. Tapi kalau logika saya, dan ini logika umum bukan hukum, Anda baca aja di suratnya. Di surat penetapan itu disebut kok. Itu dari tanggal berapa dan harus ngajukan ulang atau berlaku cuma sampai tanggal segitu. Kalau tanggal berlakunya ada, maka lewat tanggal berlaku minta lagi. Lihat tanggal berlakunya di surat Anda. Ya, selama tanggal berlakunya masih ada, ya maka nggak perlu ngajuin lagi. Lewat tanggal berlaku, maka Anda harus ngajuin lagi. Oke, lanjut. Ada? Kalau nggak ada, kita break dulu. Ya, 10-15 menit. Saya serahkan ke Pak Agung. Silakan Pak Agung. Oke rekan-rekan, kita istirahat kurang lebih 15 menit ya. Jadi